come that didn't include Claire? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Sorotiro 2009. Film ini berkisah tentang keenam gadis melakukan prank yang berujung kematian pada salah satu gadis tersebut. Kematian sang gadis menjadi misteri sampailah datang psikopat untuk melakukan balas dendam dengan membunuh gadis ini satu persatu. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan sekumpulan remaja yang sedang mengadakan pesta di suatu rumah, persisnya di sebuah asrama wanita bernama Tentapai Asrama. Di sana terlihat beberapa pria yang salah masuk ke ruang dapur lalu diusir oleh ibu asrama bernama Mr. Crenshaw. Terlihat di sana geng wanita yang dipimpin oleh Jessica, diantaranya Cassidy, Ellie, Claire, dan Chang yang sedang bersulang karena pesta ini sebagai penyambutan tahun senior mereka. Mereka pun mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Dimulai dari Jessica mengatakan kepada Claire, "Aku suka menjadi temanmu karena membuatku merasa multikultural tanpa harus melakukan apapun." Lalu Claire kepada Chang, ia mengatakan, "Aku menyayangimu karena kau selalu ingin mencoba hal yang baru dan kau tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan." Lalu Chang kepada si lugu Ellie, "Aku menyayangimu karena kau selalu membantuku mengerjakan PR, kau si cantik penolong." Lalu Ellie kepada Cassidy, "Aku menyayangimu karena kau sangat realistis dan apa adanya." Itulah sebabnya Cassidy tidak bisa berpura-pura, sambar Jessica. Dan terakhir Cassidy kepada Jessica, "Aku menyayangimu karena kamu menjadikan kami wanita jalang." Mereka pun bersulang tertawa dan mengatakan, "Perkumpulan mahasiswi kami menghormatimu hidup dan mati." Di antara orang ini menanyakan keberadaan Megan. Megan adalah salah satu sahabat dari mereka. Jessica lalu mengatakan, "Aku akan menunjukkan sesuatu." Saat dirinya membuka laptop, di sana terdapat Megan dengan sang pacar bernama Garrett sedang berciuman. Pria bernama Garrett ini adalah kakaknya Chance. Saat berkencan, terlihat di monitor tiba-tiba mulut Megan mengeluarkan busa seperti diracun dan membuat gadis-gadis ini terkejut dan bergegas ke kamar mereka berada. Mereka yang panik dan mengklaim bahwa Megan sudah tidak bernyawa. Chang akhirnya menyuruh Garrett keluar untuk menyiapkan mobil. Sedangkan Jessica berinisiatif memberi napas buatan dan ternyata Megan hanya berpura-pura mati alias Megan memasukkan kematiannya. Ternyata 6 orang gadis yang saling bersahabat ini mencoba untuk melakukan balas dendam terhadap Garrett karena Garrett sudah selingkuh dan mengkhianati cinta Megan. Dan ini semua sudah mereka rencanakan untuk ngeprank Garrett dengan persetujuan sang adik Chang. Cerita bergulir, geng yang dipimpin oleh Jessica tersebut, para gadis bersama Garrett memutuskan untuk membuang jenazah Megan ke sebuah danau. Gadis-gadis ini begitu menahan tawa karena mereka berhasil membuat Garrett yang semakin takut dan panik. Mereka pun akhirnya sampai. Garrett dan gadis-gadis membawa Megan ke danau, di mana mereka berniat membuang tubuhnya. Megan tak luput mengeluarkan HP-nya untuk ia rekam. Ellie menyebutkan bahwa mereka perlu mengeluarkan udara dari paru-parunya agar tubuhnya tidak melayang ke permukaan. Jessica pun memerintahkan semuanya berpencar cari batu tajam untuk memotong-motong tubuhnya. Saat semuanya mulai berpencar, secara mengejutkan Garrett menusuk dada Megan dengan perkakas besi ban tajam yang mengakibatkan kematian Megan yang sebenarnya. Para gadis lainnya berkata kalau ini sebuah kecelakaan.
Tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka menelepon polisi, hal terburuk yang akan menimpa mereka yaitu di penjara. Maka Jessica mengajak teman-temannya untuk mengubur rahasia ini dan membuang mayat Meghan. Cassidy yang tidak setuju pergi untuk mencari bantuan. Dan Garrett, para gadis menutupi insiden dengan membuang mayat Meghan dan besi ban di poros tambang terdekat. Semua orang bersumpah untuk tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun yang membuat Cassidy dan Ellie kecewa. 8 bulan kemudian, gadis-gadis itu lulus dari perguruan tinggi dan terlihat Cassidy menjauh dari kelompok lainnya. Setelah upacara, mereka berkumpul di depan asrama Tentepai untuk merayakan ikatan abadi persaudaraan selama 4 tahun. Di malam nanti, mereka akan merayakan pesta kelulusan di asrama Tentepai. Jessica pun mengungkapkan, walaupun kita berbahagia hari ini, tapi kita tidak melupakan salah satu teman yang hilang yaitu Meghan. Kita berharap dan berdoa semoga dia akan kembali kepada kita. Ellie berteriak dan pingsan karena melihat Meghan. Ternyata yang dilihatnya bukan Meghan, melainkan Maggie, sang adik yang mirip sekali dengan Meghan. Dan Maggie datang menghampiri mereka untuk menghormati peringatan saudara perempuannya. Singkat cerita, semua gadis menerima pesan teks di ponsel mereka dengan gambar besi ban berdarah. Kecurigaan langsung jatuh pada Garrett, tapi Chance membelanya karena menurutnya kakaknya tidak mungkin melakukan seperti itu. Kemudian Chang meninggalkan mereka lalu pergi menemui dokter terapisnya. Namun sosok berjubah memegang besi ban membunuh mereka berdua. Di kamar mandi mahasiswi, Claire yang sedang mandi. Ternyata sang junior yang meminta izin untuk mandi di sini, tetapi ditolak oleh Jessica dan menyuruhnya untuk mandi di kamar mandi bawah. Sang wanita itu pun pergi dengan kesal. Claire dan Jessica berbicara tentang malam saat Meghan dibunuh. Tanpa mereka sadari, seorang gadis mahasiswi bernama Joanna mendengar percakapan mereka. Setelah Claire dan Jessica berlalu pergi, nyawa Joanna terancam dan ia pun dibunuh. Di sisi lain, para gadis asrama sedang mempersiapkan pesta kelulusan nanti malam. Amy yang berada di basement untuk mengambil beberapa barang, ia terkejut karena menemukan mantel yang dulu membungkus mayat Meghan. Ia pun tidak sengaja bertemu dengan Kyle, pacar Jessica. Kyle mengatakan ia datang kemari atas perintah Cassidy. Ellie pun kembali menceritakan kegelisahannya. Lagi-lagi mereka mencurigai ini semua ulahnya Garrett yang sudah menjadi gila. Di pesta kelulusan malam itu, Claire marah terhadap Mickey, sang pacar, karena menurutnya dia tidak bisa membaca situasi. Mickey yang memang dasarnya brengsek, dia mencoba mendekati Ellie. Mickey melihat Ellie yang sedang berada di kamar atas yang sedang direnovasi. Mickey pun menghampiri Ellie ke tempat tersebut, akan tetapi diserang dan dibunuh oleh sang psikopat dengan disaksikan oleh Ellie. Ellie yang berteriak histeris mencoba menceritakan kepada para gadis. Di sisi lain, Cassidy dan Jessica menemukan mayat Mickey yang tewas. Akhirnya Cassidy, Claire, Jessica, dan Ellie berkumpul kembali dan semuanya menerima teks yang berisi video kematian Meghan dan pesan yang memberitahu mereka untuk datang ke poros tambang dalam 20 menit atau video tersebut akan dikirim ke polisi. Gadis-gadis itu lalu pergi ke poros tambang dan bertemu dengan Garrett yang telah memotong pergelangan tangannya dan mulai mengancam mereka. Mereka berpikir Garrett yang menguntit mereka, lalu Jessica menabraknya dengan mobil.
Mereka kemudian mengetahui bahwa Garrett telah menerima pesan teks yang sama dengan yang mereka terima. Berarti pelakunya bukanlah Garrett tapi orang lain. Ellie mencurigai bahwa Megan adalah pembunuhnya, percaya bahwa dia tidak benar-benar mati dan sedang membalaskan dendamnya. Gadis-gadis itu menurunkan Cassidy ke bawah untuk membuktikan bahwa Megan sudah mati. Sesampai di bawah, ternyata tubuh Megan hilang dan Cassidy menemukan pesan tertulis dalam darah yang berbunyi, "Tante Pai harus mati." Singkat cerita, mereka berempat kembali ke asrama yang sekarang sudah kosong karena pesta sudah berakhir. Mereka semua berpencar dan Claire berinisiatif untuk mematikan mesin jacuzzi karena busanya yang sudah melimpah. Di sisi lain, gadis-gadis itu menerima pesan dari ponsel Chang yang memberitahu mereka bahwa Chang sudah tewas. Claire diburu oleh sang psikopat dan ia dibunuh dengan pisau suar. Mereka pun semakin panik dan lari masuk ke dalam kamar, sedangkan Jessica yang masih bingung mencari kemana pacarnya Kyle secara tidak sengaja menemukan Maggie, sang adik Megan yang sedang tidur di kamarnya. Maggie mengatakan bahwa dirinya sudah tidur bersama Kyle dan membuat Jessica meradang. Cassidy mengatakan bahwa sang psikopat sedang berada di rumah ini dan ternyata itu adalah Crenshaw yang datang secara mengejutkan. Mereka akhirnya menceritakan peristiwa yang sebenarnya kepada Nyonya Crenshaw di hadapan Maggie atas kejadian Megan. Jessica akhirnya mengakui pembunuhan Megan dan membuat Maggie marah beserta Nyonya Crenshaw. Dan tidak menutup kemungkinan pembunuhan yang sekarang terjadi adalah ulah Maggie karena balas dendam terhadap mereka. Nyonya Crenshaw memerintahkan gadis-gadis itu untuk mengunci diri di kamar tidur Jessica dan memanggil polisi. Lalu Nyonya Crenshaw dia akan mencari pembunuhnya. Di dalam kamar, Maggie berharap bahwa kakaknya Megan masih hidup. Ia pun malah keluar dari kamar untuk menemui sang kakak Megan. Di sana, alih-alih Maggie melihat bahwa itu sang kakak Megan, tetapi ia malah diserang oleh psikopat tersebut dengan dilempar koktail molotov ke arahnya, membuat asrama tersebut kebakaran. Di sisi lain, Nyonya Crenshaw duel dengan psikopat, tapi tembakan di senapannya meleset beberapa kali setelah banyak upaya gagal untuk menembak. Saat pelurunya mulai habis, Nyonya Crenshaw tewas dengan dada tertancap besi yang dilempar oleh psikopat. Scene berpindah kepada para gadis. Dengan tidak adanya ponsel untuk memanggil polisi, Cassidy dan Jessica memutuskan untuk menemukan tubuh Mickey. Tujuannya untuk mengambil ponselnya. Tetapi mereka bertemu dengan Kyle secara tiba-tiba yang mengenakan jubah yang sama dengan psikopat. Kyle yang marah secara brutal dan melukai Jessica dan Cassidy. Mereka menyangka bahwa Kyle adalah sang psikopat. Setelah membuat Kyle pingsan, Cassidy dan Jessica melarikan diri ke kamar mandi yang sedang direnovasi, di mana mereka menemukan mayat Megan yang membusuk tergantung di kamar mandi. Kyle kembali menemukan mereka dan membuat Jessica pingsan. Cassidy yang disergap oleh Kyle dicekik dan hampir mati. Tetapi sang pacar Cassidy yaitu Andy datang membunuh Kyle dengan kampak. Jessica yang sadar dari pingsannya dan Cassidy menyadari bahwa Andy adalah pembunuhnya. Andy secara mengejutkan menusuk Jessica di mulut dengan besi ban dan membuat Jessica tewas. Andy menjelaskan bahwa dia mengharapkan masa depan yang cerah dengan Cassidy, tetapi karena dia terlibat dengan kematian Megan, Andy takut Cassidy akan ketahuan. Jadi dia memutuskan untuk membunuh semua orang yang mengetahui hal tersebut. Andy mengungkapkan bahwa Ellie adalah orang yang menceritakan kepadanya tentang pembunuhan Megan dan kemungkinan akan melaporkannya ke polisi. Dan Andy memberitahu Cassidy bahwa Andy harus membunuh Ellie. Andy meminta Cassidy untuk bekerja sama membunuh Ellie bersama-sama. Cassidy akhirnya ikut bermain dan memberitahu Andy bahwa Ellie berada di basement dan yang sebenarnya Cassidy menjemput Ellie yang berada di lantai atas, tetapi mereka ditemukan dan diserang kembali oleh Andy. Andy yang kecewa terhadap Cassidy lalu menghadang Cassidy, tapi Cassidy berhasil memukul Andy hingga pingsan.
Di sana, Maggie berteriak meminta tolong karena terjebak di balik api. Saat Andy mencoba membunuh Maggie, lantai kemudian runtuh di bawah Cassidy dan dia dibiarkan tergantung di ruang bawah tanah yang terbakar. Andy akan menghabisinya dan Ellie muncul lalu menembak Andy dengan senapan Nyonya Crenshaw. Andy pun terjatuh ke belakang lantai yang terbakar, lalu runtuh di bawahnya dan dia jatuh ke dalam api sampai ia tewas. Lalu Maggie dan Ellie menyelamatkan Cassidy. Dan ketiga gadis itu melarikan diri dari asrama yang terbakar tepat ketika polisi, pemadam kebakaran, dan personel darurat lainnya telah tiba. Asrama mahasiswi yaitu Tante Pai yang sedang direnovasi dan Maggie sekarang menjadi saudara perempuan Tante Pai. Di sana terlihat seorang pria muncul dan kamera memperlihatkan bekas luka di pergelangan tangannya menyiratkan bahwa Gerard masih hidup. Film pun selesai.